وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ أبي محمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري والشيخ سجاني والشيخ بن جرير الشيخ البخاري الشيخ الأيمن بن الشيخ محمد الشافعي الشيخ وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وأمهاتنا ولأولادنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Ya, baca. Kan ada jiran. Oh, ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala لا ينبغي للعالم أن يسكت بعلمه ولا للجاهل أن يسكت بجهله. وبسند متصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به ولعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام. Walau kanal fi'lu, kalau seandainya ada itu fi'il allazi dakhalat, yang telah masuk alaihi, atas itu fi'il, allamu, huruf lam, ya, lam jar, lam zaidah, lam ta'lil, lam akibat di situ. Ya, yang lam jar itu tuh yang kemarin. Ada kalanya li ta'lil, ada juga kalanya li zaidah, ada juga ada kalanya lil akibat lamnya. Makrunan bila, yang diiringi dengan la, ya, yang berdekatan dengan la. Wajaba idharu an, maka wajib menampakkan itu la, itu an, ba'dal lami, setelah si lam di situ. Ya, jadi kalau seandainya fi'il itu kemasukan lam, kemudian di depannya lam itu ada la di situ, ya, maka otomatis wajib an-nya itu ditampakkan. Kenapa? Ya karena masa lam ketemu lam, huruf ketemu huruf, ya kan, lila, enggak enak di situ. Li huruf, la juga huruf di situ, maka an-nya itu harus nampak. Makanya li alla di situ. Kalau lila enggak enak di situ. Ya. Sawaun kanat, ya, sawaun kanat la itu sama halnya itulah nafiyatan, yang menafikan, molanya nafika di situ. Kallati, seperti la yang fi qaulihi ta'ala, berada pada firman Allah Ta'ala, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun di situ. Li alla, ini nunnya di tahfif atau di didghamin di situ. Jadi asalnya li an la di situ, didghamin jadi li alla, agar ya
li'alla agar bukan yakuna ada linnasi bagi manusia alallahi terhadap Allah hujjatun, ya, sebagai hujjah, sebagai bumerang di situ. Nah itu wajib menampakkan annya itu pada tengah-tengahnya lam dan la, yaitu hukumnya wajib manakala ya ada la setelah si lamnya itu. Paham nggak? Ya. Au zaidatan, atau silanya itu adalah la zaidah, ya, bukan la sebagai la nafi di situ. Kallati, seperti ya la yang pada contoh fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, li alla ya'lama ahlul kitabi, agar mengetahui ahlul kitabi oleh ahlu kitab. Nah, la-nya di sini adalah la zaidah tuh di situ. Ya. Kalau kita nggak tahu, ya, la-nya la nafi di situ bisa ngertiinnya salah di situ. Makanya perlunya ngaji dalam menafsirkan Al-Qur'an ya begitu. Biar apa? Biar nggak ada kesalahan di situ. Ya. Kan ada tuh ya orang-orang baru-baru di situ tafsirin Al-Qur'an semaunya di situ. Ya. Nah, padahal kalau dia nggak tahu ilmunya, ya, maka bisa bahaya di sini. Padahal di sini la-nya adalah la zaidah, yang maknanya itu bukan sebagai penafian, tapi justru sebagai zaidah. Zaidah itu adalah penguat di situ, semakin dikuatkan. Ya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna di sini. Jadi maknanya jelasnya liya'lama ahlul kitabi, agar ya mengetahui ahlul kitabi oleh ya orang-orang ahlul kitab di sini. Nah, di sini li ketemu la. Nah, maka otomatis ya annya itu harus dizohirin di situ, wajib hukumnya. Paham ya? Walau kanatil lamu, kalau seandainya ada itu lam masbuqatan, didahului biqaunin madin, dengan ya lafaz kana, ya, yang dia itu bentuknya fi'il madi, ya, ataupun biqauni madin dengan bentuk fi'il madi, ya, manfiyin, yang dinafikan itu fi'il madinya, wajaba idmaru'an, maka wajib menyembunyikan itu an. Ya. Jadi kalau seandainya lamnya itu adalah lam yang didahulukan oleh kana, yang didahulukan oleh manfi, maka nak di situ, maka annya itu wajib disembunyikan. Kalau tadi kan wajib dizohirkan, kalau ini ya wajib disembunyikan. Sawa'un kanal mudiyu, sama halnya itu fi'il madinya, ya, fil lafzi wal makna, pada secara lafaz dan secara makna. Maksudnya kana, kalau kana itu kan bentuknya fi'il madi. Makana, perhatiin kananya. Kana fi'il madi bukan? Nah, itu namanya madi fil lafzi. Dari segi lafaznya dia bentuk fi'il madi. Kemudian dari segi maknanya kana itu ya menunjukkan telah apa belum, menunjukkan makna madi apa bukan di situ. Ya kan, madi juga. Artinya telah lampau di situ. Jadi kalau ya lam, ya, dalam hal ini adalah lam juhud sih, nanti dijelasin di situ. Kalau lamnya itu didahuluin sama makanan, ya, ataupun fi'il madi yang didahului oleh nafi di situ, ya, maka otomatis lamnya itu annya itu wajib disembunyikan. Nahwu contohnya, wa ma kanallahu liyu'adzibahum. Nah, ini lamnya namanya lam juhud. Jadi lam itu lam jar itu ada berapa tuh? Lam jar itu ada
Ada 4 tuh. Ada ta'lil, ada zaidah, ada akibah, ada juga juhud di situ. Ya. Nah, ini lam juhud nih. Jadi kalau kita mah yang kita pelajarin di kitab-kitab yang lain namanya lam juhud di situ. Ya. Jadi kata Ibnu Hisham itu, ya, lafad wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, itu annya wajib disembunyikan, ya. Jadinya makanya liyu'adzibahum. Enggak ada annya, enggak nampak, enggak li ayyu'adzibahum. Kenapa? Annya itu wajib disembunyikan karena sebelumnya ada fi'il madi yang dinafikan, ya, oleh mak di situ. Ya, makana di situ. Au fil makna, ataupun ya fi'il madinya itu, ya, fil makna dari segi maknanya saja, bukan dari segi lafaznya. Kalau tadi kan kananya memang secara lafaz dia fil madi, ya kan? Dan secara makna pun dia sama, madi juga kan, ya. Artinya lampau di situ. Kalau yang kedua ini adalah fi'il madinya itu secara maknanya saja, tidak secara lafaznya. Faqat saja. Nahwu contohnya lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidaklah Allah itu benar-benar mengampuni mereka di sini. Nah, di sini kan yakun fil madi apa fil mudhari? Fil mudhari kan? Berarti secara lafaz dia bukan fil madi. Cuman maknanya itu dia dimadikan oleh lam di situ. Kan yakun itu fil mudhari. Zamannya kan ada 2 tuh. Zaman hal sama zaman istiqbal. Tapi ketika dia kemasukan amil jazm, ya, kemasukan lam, apa otomatis ya dikolab tuh. Makanya dibilang lam itu harfu jazmin, ya, wa qalbin di situ kan. Huruf yang mengkolab zaman mudhari menjadi zaman madi di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan, ya, al-mudiyyu fil makna faqat di situ. Paham ya? Contohnya kayak alam nashrah laka sadrak. Nanti ini jangan sedang atau akan, tapi alam nashrah itu bukankah telah kami lapangkan dadamu di situ. Jadi zaman itu udah berubah jadi zaman madi di situ. Wa tusamma hadhil lamu, dan dinamakan lam ini nih, ya, lam yang tadi tuh yang didahului dengan fi'il madi yang manfi di situ, ya, baik secara lafaz atau secara makna atau secara makna saja. Kalau kita mah bilangnya makana sama lam yakun di situ maksudnya. Ya, lamal juhudi namanya lam juhud. Jadi kalau seandainya, ya, annya itu didahului oleh lam juhud di situ, maka annya itu wajib disembunyikan di situ. Watalakhoso atau watulakhosu, dan disimpulkan, ya, dan kesimpulannya anna li'an, bahwasannya bagi an itu ba'dal lami, yang dia itu setelah lam letaknya, ya, lam jar maksudnya, ya, lam jar. Ini lam jar itu kan fungsinya banyak tuh kemarin, ya, li ta'lil, li zaidah, lil akibah, dan yang lain. Bahwasannya bagi an yang letaknya setelah lam salah sahalatin, itu memiliki 3 kondisi, ya. Yang pertama wujubul idmari, wajib disembunyikan itu annya, ya, wadzalika, dan yang demikian itu artinya wajib disembunyikan itu an ba'da lamil juhudi, letaknya setelah lam juhud. Jadi an itu wajib disembunyikan manakala letaknya setelah lam juhud. Wa wujubul idhari, yang kedua adalah wajib ditampakkan itu lan, itu an, ya. Wadzalika, dan yang demikian itu artinya menampakkan itu si an, idza taronal fi'lu,
apabila ya terikat, apabila menempel, apabila beriringan itu fiil bila dengan la di situ. Kalau fiilnya itu ya didahului dengan la di situ. Ya. Contoh yang tadi tuh li alla yakuna, itu kan yakunanya didahuluin sama la di situ. Ya. Nah, maka apabila fiilnya itu dempet dengan la, maka an-nya itu wajib ditampakkan di situ. Kenapa? Untuk menghindari bertemunya dua huruf. Huruf lam sama la di situ. Lila enggak enak di situ. Wajawazul wajhaini, dan yang ketiga itu adalah dibolehkannya dua macam itu tuh, ditampakin boleh, enggak ditampakin juga boleh. Itu yang ketiga jaiz. Ya. Wadzalika, dan yang demikian itu fima baqiya, pada ya apa-apa yang sisanya di situ. Ya, apabila lamnya itu adalah lam taklil, ataupun lamnya itu lam zaidah, atau lamnya itu lam akibah, itu kan sisanya. Kalau dia bertemunya dengan lam juhud kan dia wajib zahir. Ya. Kalau yang lamnya itu lam yang tiga tuh ta'lil, zaidah, sama akibah, itu maka dia hukumnya jaiz. Menampakkannya an itu boleh, ya. Tidak menampakkan an juga itu boleh di situ. Walamma zakartu, dan tatkala aku telah selesai, ya, telah menyebutkan, walamma zakartu, dan tatkala aku telah menyebutkan, annaha, bahwasannya itu an tudmaru, disembunyikan, wujuban wajib, ba'da lamil juhudi, setelah lam juhud, istadradtu, maka aku mengikutkan, maka aku memberlakukan. Ya, istidrad itu mana begitu, artinya apa? Mumpung lagi ada kesempatan nih, mau sekalian aja. Dan namanya istidrad, ya, memberlakukan. Fi dzikri baqiyatil masaili, dalam menyebutkan sisa daripada masalah-masalah, allati yajibu, yang wajib, fiha, padanya itu, ya, sisanya itu, idmaru an, menyembunyikan annya itu, wahia, yaitu arbaun, itu ada 4 di situ. Ya. Ihdaha, salah satu dari yang 4 itu, ba'da hatta, setelah hatta. Ya. Kalau tadi kan setelah lam jar, ini setelah hatta di situ. Sekalian dah disebutin dah kata Tuhan musannif. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna lil fi'li, bahwasannya bagi fi'il itu, ba'da hatta, setelah hatta, halataini, dia itu memiliki 2 keadaan. Jadi fi'il kalau letaknya setelahnya itu hatta, maka dia punya 2 keadaan. Tapi kalau seandainya di depannya itu isim, ya 1, cuman jar doang di situ. Karena hatta itu hakikatnya huruf jar. Ar-raf'u wan nasbu, itu rafa dan nasab di situ. Ya, fa amman nasbu, maka adapun nasab, ya, fiil yang setelahnya hatta itu dibaca nasab, fa syartuhu, maka syaratnya, ada syaratnya, ya, kalau setelah hatta itu dibacanya nasab. Apa itu syaratnya? Qaunul fi'li mustaqbalan, keadaannya fi'il itu harus mustaqbalan, harus zamannya zaman mustaqbal, yang akan datang, atau bermakna akan di situ. Bin nisbati, ya, bila ataupun dinisbahkan, bila dinisbahkan ataupun dilihat, ila ma qablaha, kepada kalimat atau lafaz yang sebelumnya hatta di situ. Sawaun kana, sama halnya itu, ya, mustaqbalnya itu mustaqbalan bin nisbati ila zamanit takallumi, ya, jika dihubungkan atau dilihat daripada waktu berbicaranya di situ.
amla atau tidak di situ. Fal awalu, maka contoh yang pertama ya, yang mustakbal, yang dinisbahkan ya atau dilihat daripada waktu berbicaranya di situ. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Lan nabraha alaihi akifina, kami senantiasa ya alaihi atasnya itu akifina beriktikaf ya, menunggu di situ, hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga ya akan kembali ya ilaina, ya kan, sehingga kan dia akan tuh di situ. Hatta yarji'a ilaina, sehingga kembali ilaina kepada kami itu Musa, Nabi Musa. Nah, ini sebelum kata hatta didahului dengan ya zaman takallum di situ. Kan mereka itu ya Bani Israel itu kan bilang dulu sebelum itu, kami akan berdiam di sini, kami akan itikaf di sini ya sampai Nabi Musa kembali di situ. Nah, lan nabraha akaifina itu kan dia berbicara dulu tuh, ngomong dulu di situ tuh. Ya. Ya, saya akan mengajar ya. Saya akan menunggu di sini ya sampai Zidan pulang di situ. Nah, itu kan aneh, namanya tuh ngomong di situ, zamanut takallum di situ. Ya. Jadi makna mustakbalnya itu ya dihubungkan daripada zaman takallum di situ. Kita lihat nih. Fa inna ruju'a Musa alaihi salatu wassalam, maka sesungguhnya kembalinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam mustaqbalun, itu akan datang ya, sifatnya akan datang bin nisbati, jika dihubungkan ya ilal amraini, kepada dua perkara, jami'an secara bersamaan. Lihat tuh di sarahnya tuh, ilal amraini jami'an itu ya dilakukan secara bersamaan. Huma, keduanya itu, al amrain itu, qauluhum, yang pertama ucapannya Bani Israel tuh kan, kami akan menunggu. Nah, itu namanya zamanut takallum, artinya didahului dulu oleh zaman takallum. Ya, kemudian yang kedua wa'uqufuhum ya, dan menunggunya mereka ya, dan diamnya mereka itu, itu yang secara perbuatan di situ. Jadi itu yang dimaksud bin nisbah ya ila zamanit takallum, artinya didahului oleh ucapan dulu. Kemudian yang kedua wasani, adapun yang kedua ya berarti yang tidak didahulukan dengan takallum ya, tanpa diawali dengan pembicaraan di situ. Ya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wazulzilu, dan mereka itu telah diuji dengan berbagai cobaan, hatta yaqular rasulu, sehingga berkata itu Rasul ya, di situ di ayatnya ada terusannya ya, kapan itu pertolongan itu datang di situ. Nah, di sini sebelum hattanya itu kan bukan takallum di situ, tapi ini sebuah perbuatan yang sudah terjadi, wazulzilu ya, dan mereka itu diuji, artinya bukan sebuah ucapan di situ. Nah, itu dibilang amla di situ. Li'anna qaular rasuli, karena bahwasannya ucapannya Rasul itu, wa in kana madian, meskipun ucapannya itu bersifat udah lampau di situ, bin nisbati, dengan menisbahkan ila zamanil ikhbari, kepada zaman ikhbar, bukan zaman takallum di situ. Ini kan kabar dari Allah. Allah mengatakan tidak akan orang itu masuk surga sampai kami benar-benar uji mereka dulu. Ya.
diuji ya dengan kemiskinan, penderitaan, ya kan, jomblo, ya nungguin jodoh lama di situ, ya, ya duit yang susah, kadang punya duit, kadang kagak di situ. Nah itu kan pada hakikatnya itu sebuah informasi yang sifatnya udah lampau di situ. Ya, nah sehingga hatta yaqula Rasul, sehingga berkata itu Rasul, kapan pertolongan itu datang. Nah, itu kan namanya sifatnya mustakbal di situ. Cuman tidak didahului dengan zaman takallum. Ya. Illa kecuali annahu bahwasannya mustakbalun, yaitu adalah zaman mustakbal yang akan datang bin nisbati ya dengan dihubungkan ila ya zilzalihim ya ataupun zalzalihim, zalzala yuzalzilu zilzalihim, kepada ya ujian yang mereka dapatkan di situ. Ya, habis ya, itu yang secara secara lafaz syarat yang secara zahir. Wali hatta, dan bagi hatta yang sibul fi'la, yang dia itu menasabkan fi'il ba'daha, setelahnya itu makna, yani dia memiliki dua makna. Kalau ini dari segi maknanya, kalau tadi kan secara lafaznya kan di situ ya. Fatarotan, maka sesekali takunu ada itu hatta bimakna kai, dengan makna kai ya, taklil agar di situ. Wadzalika, dan yang demikian itu idza kana ma qablaha illatun ya, idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha, jika ada wadzalika, yang demikian itu yang mana hatta itu sebagai maknanya kai di situ. Idza kana ma qablaha, apabila ada lafaz yang sebelumnya si hatta itu illatan, adalah sebagai alasan lima ba'daha, bagi lafaz yang setelahnya itu si hatta di situ. Jadi hatta itu maknanya taklil, maknanya kai, itu manakala kalimat yang setelah hatta itu adalah merupakan alasan daripada kalimat yang sebelum si hatta itu. Contohnya nih, nahwu contohnya aslim hatta tadkhulal jannata. Nah, di situ lihat tuh. Hatta tadkhulal jannata. Kamu akan masuk surga. Itu kan dia masuk surga, kamu masuk surga, itu apabila aslim di situ. Artinya apa? Orang yang masuk surga itu apabila dia itu masuk Islam. Nah, jadi karena dia masuk Islam, itulah yang menyebabkan dia itu masuk surga. Nah, itu namanya tadkhulal jannata, itu adalah ya penyebabnya ataupun akibatnya daripada kalimat yang sebelumnya. Paham? Ya. Jadi aslim, masuk Islamlah kamu. Nah, ini namanya sebagai penyebab, sebagai ilatnya. Hatta tadkhulal jannata, sehingga kamu akan masuk surga. Jadi masuk surga itu disebabkan karena aslim. Ya, jadi lafaz aslim itu adalah sebagai ilat bagi tadkhulal jannata. Nah, makanya hattanya itu maknanya kai. Kita artikan sebagai agar di situ. Watarotan, dan sesekali takunu ada itu si hatta bimakna ilah, dengan maknanya ilah di situ. Wadzalika, dan yang demikian itu idza kana ma ba'daha ghayatan. Kalau tadi kan illatan, kalau ini idza kana ma ba'daha, apabila ada lafaz yang setelahnya itu si hatta ghayatan, adalah ya finishnya ya, tempat sampainya. Jadi ghaya itu kan puncaknya, maksudnya pucuknya, maksudnya finishnya ya, lima qablaha, bagi yang sebelumnya di sini ya.
Jadi lafaz yang setelah hatta itu adalah penghabisannya daripada kalimat yang sebelum hatta. Kalau hattanya maknanya adalah ila di sini. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan tetap itikaf di sini. Kami akan tetap berdiam di sini sampai kembalinya kepada kami Nabi Musa. Ya, kalau Nabi Musa belum balik, dia masih itikaf nggak ya? Ya masih. Kenapa? Karena dia itu akan berhenti itikaf, ya, berhenti menunggu manakala Nabi Musa datang. Kalau Nabi Musa datang, ya namanya itu udah selesai di situ, udah tercapai dia punya syarat di situ. Ya, makanya hattanya di sini bermakna illa. Kenapa? Karena kalimat yang setelahnya itu adalah sebagai ghoyah, penghabisan ataupun akhir daripada perbuatan yang sebelumnya. Ya. Saya nggak mau makan sampai saya dikawinin. Nah, tuh dia itu nggak bakal makan kalau nggak dikawinin di situ. Ya, jadi bapaknya itu sama Zidan diikutin mulu, ya, kamar mandi diikutin, ya, ke kamar diikutin. Apa sih lu Dan ngikutin gua mulu gitu? Kayak anak kecil aja gitu. Ya kalau saya udah gede kawinin dong di situ, ya kan? Oh kawin, iya. Pokoknya saya nggak mau makan belum saya dikawinin dulu di situ. Nah, jadi kalimat setelah hatta itu ya menjadi penghabisan ataupun pemutusan ataupun akhir daripada ya apa yang dilakukan, ya, lafaz ataupun yang sebelumnya itu si hatta di situ. Ya, dia bakal makan kalau udah dikawinin. Kalau belum ya nggak makan deh. Contoh ini. Wa kaqaulika, dan seperti perkataanmu. La asironna, pastilah aku terus akan berjalan hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari di situ. Ya, udah jalan tuh, dari mulai habis maghrib, ya, terus dia jalan di situ. Kapan dia berhentinya? Ya sampai matahari terbit. Kalau matahari udah terbit, ya udah dia nggak jalan lagi di situ. Itu namanya hatta yang maknanya ilah. Yang ilahnya itu maknanya adalah harfu ghoyah, huruf penghabisan, huruf finish. Nah ini nih, waqad tasluhu, dan terkadang patut itu si hatta lil makna ya ini bagi dua makna ma'an sekaligus. Ya, yang ketiga hatta itu bisa maknanya dua-duanya di situ. Ya, harfu illah juga bisa, taklil bisa gitu, harfu ghayatin juga bisa di situ. Ya, kaqaulihi ta'ala, kaqaulihi ta'ala, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faqatilu allati tabghi, ya, hatta tafiya ila amrillah. Faqatilu, maka perangilah oleh kalian allati tabghi, yang kamu harapkan, yaitu ya hatta tafi'a, ya, sehingga ya dia itu kembali, sehingga kamu itu kembali, ya. Ini berarti faqatilu, maka perangilah oleh kalian allati tabghi, orang-orang yang ataupun kamu, ya, yang melakukan perbuatan yang bagho di situ, yang melampaui batas di situ. Hatta tafi'a, sehingga kamu kembali ila amrillahi, kepada urusannya Allah. Kalau punya teman gitu kan dablek di situ, ataupun ya
nakal dan yang lainnya, terus kita perangi dia, terus kita amar ma'rufin dia di situ. Ya, secara zahirnya kita perangin dengan merengut, dengan cara kita ya jaga jarak gitu kan, tapi malamnya tetap mendoakan dia di situ. Ya, jadi kalau kita punya teman ya, kalau lagi nggak benar di situ, kita peranginnya dengan cara itu tadi. Ya, jangan ditemenin, jangan apa dan yang lainnya. Hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia kembali kepada urusannya Allah ya, sampai dia pas sembahyang lagi, ngaji lagi, puasa lagi ya. Nah, di sini hatanya maknanya bisa dua tuh. Bisa maknanya agar, bisa juga maknanya sampai di situ. Kalau yang agar berarti hatta tafi'a, agar kamu kembali ila amrillah. Tapi bisa juga hatta tafi'a, sampai ya kamu kembali ya ila amrillahi, kepada urusannya Allah di sini. Yahtamilu, memungkinkan, ayyakunal makna, adalah maknanya itu ya kai tafi'a, itu lafaz kai tafi'a, agar kamu kembali, au ila antafi'a ya, atau sampai kamu kembali di situ. Ya, jadi hatta itu bisa juga maknanya secara bersamaan, dua-duanya bisa dipakai. Wan nasbu fi hadhil mawadi'i wa shibhiha, dan penasoban pada tempat-tempat ini nih yang udah disebutkan, wa shibhiha, dan yang menyerupainya itu tempat-tempat, bi an mudmaratan, dengan an hal keadaannya disembunyikan, ba'da hatta, setelah hatta, hatman itu wajib, artinya pasti di situ. Jadi hatta itu yang menasobkan adalah an, bukan hattanya di situ. La bi hatta nafsiha, bukan dengan hatta nafsiha sendirinya, bukan. Jadi yang menasobkan ya itu lafaz atau fiil yang setelah hatta itu secara pasti bukan hatta, tapi adalah an yang ditakdirkan. Karena hatta itu hakikatnya huruf jar dia. Khilafan lil kufiyina, berbeda dengan ulama-ulama Kufah. Kalau ulama-ulama Kufah dia mengatakan yang nasobin ya hatta, bukan an di situ. Ya. Berbeda tuh dengan ulama-ulama Kufah di situ. Kalau kita kan enggak, kalau kita ya kalau hatta itu di isim ya hatta yang berpengaruh, hatta yang beramal. Tapi kalau di fiil bukan hatta, tapi an yang disembunyikan. Li'annaha, karena bahwasannya hatta qad amilat, sungguh dia itu beramal fil asma'i, pada isim-isim apa? Al-jarra, dia beramalnya jar gitu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hatta matla'il fajri, hatta hinin. Hatta itu dia beramal pada isim itu adalah mengejarkan di sini. Falau amilat, maka seandainya beramal itu hatta fil af'ali, di dalam fiil an-nasba ya, menasobkan, lazima, maka akan melazimkan, ayyakuna lana, adalah bagi kami, amilun wahidun, adalah satu amil saja, ya'malu, yang beramal, tarotan, sesekali, fil asma'i ya, pada isim-isim, wa tarotan fil af'ali, dan sesekali pada fiil-fiil, wa hadza la nadhira lahu fil arabiyyati, dan ini tidak ada ya nadhir, tidak ada analisa, tidak ada ya persamaan lahu baginya itu pendapat fil arabiyyati, menurut ulama Arabiyah. Menurut ulama Arabiyah nggak ada satu amil yang bisa beramal di isim, bisa juga beramal di fiil. Jadi menurut ya teori
yang berlaku dalam bahasa Arab. Yang namanya amil itu bekerjanya satu. Kayak hatta di situ. Dia beramalnya itu di isim yang mengejarkan di situ. Ya, enggak tiba-tiba dia di fi'il bisa menasobkan di situ. Ya, kan begitu. Di mana-mana itu ya amil itu ya satu di situ. Enggak ada dia itu bisa sampai dua. Bisa dua itu apa namanya? Mengamili makmulnya di situ. Nah, dalam bahasa Arab enggak ada tuh. Makanya menurut kita hatta itu adalah huruf jar. Ya, dia yang mengejarkan isim yang setelahnya. Tapi fiil yang setelah hatta dibaca nasab itu bukan hatta yang nasobin, tapi adalah an mudmarah, an yang ditakdirkan. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan hatta itu bisa beramal di isim dan fiil, itu pasti ulama kufah di situ, bukan menurut ya yang berlaku di situ. Paham? Ya. Wa amma raf'ul fi'li ba'daha falahu thalathatu syurutin wallahu a'lam bishawab. Dah,